Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah saat ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan sebagai pembuka atau opening di dalam proses belajar sertifikasi di bidang perpajakan atau biasa disebut dengan brevet pajak A dan B. Nah, di dalam brevet pajak A dan B ini bukan materi khusus langsung masuk ke dalam pembelajaran berkaitan perpajakan itu sendiri. Hanya saja ini adalah bentuk dari awalan atau pemaparan yang akan saya sampaikan proses ke depan dari proses pembelajaran brevet pajak A dan B itu akan seperti apa. Insya Allah nanti akan saya bahas di sini karena istilahnya kalau misalnya teman-teman tidak mengetahui, tidak tahu gitu ya, langkah pertama ikut dalam kelas brevet itu seperti apa, nantinya akan kebingungan. Apalagi mungkin kita nanti proses ke depan itu sudah menggunakan media online, bisa kita gunakan Zoom, bisa juga video YouTube, bahkan mungkin media-media lainnya akan kita gunakan ya. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan semua yang tergabung di dalam kursus brevet A dan B bisa mengikuti itu semua dengan baik. Nah, baik, kita mulai saja pemaparannya ya. Di sini saya akan menyampaikan karena memang edutech ini adalah bagian atau kerjasama dengan Akademi API ya. Edutech Host bekerjasama dengan Akademi API dalam program akademik ya. Jadi ini sebenarnya termasuk di dalam program akademik. Dan kebetulan ini masuk di angkatan ke-8 gitu. Nah, di sini prosesnya, dasar-dasarnya atau dasar berdirinya dari Edutech House itu sendiri kenapa? Yang pertama, penyedia ya, sebagai penyedia sertifikat pajak di Akademi API oleh Edutech House. Kemudian yang kedua, peraturan pajak nomor 29 tentang perwakilan perusahaan atau badan yang melaporkan pajak. Kemudian yang tiga, banyaknya yang mewakili WP badan atau WPOP yang belum mengerti bagaimana tata cara pelaporan pajak. Jadi bisa dianggap sebagai konsultan pajak gitu. Maka dari berbagai macam komponen tersebut atau permintaan-permintaan tersebut, maka berdirilah Edutech House yang bekerja sama atau merger dengan Akademi API untuk proses sertifikasi di bidang Edutech House-nya itu sendiri, di bidang perpajakan atau tax-nya itu sendiri. Kemudian coba akan saya perbesar slide-nya biar lebih jelas. Selanjutnya ini ada tim pengajar ya. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, bahkan sering sekali saya sampaikan bahwa tim pengajar ini adalah dari KPP Pratama atau mungkin juga dari Kanwilnya ya, kantor wilayahnya. Nah, dan di situ kita tersebar di mana-mana, bisa dari Serang, bisa dari Pandeglang, bahkan dari Tangerang, bahkan mungkin beberapa dari dosen-dosen pengajar Akademi API pun diikutsertakan sebagai pengajar di dalam Edutech House. Itu bagaimana nanti surat tugas dan sebagainya untuk ditugaskan mengajar ataupun melatih ya, kita katakan melatih karena kita sebutnya sebagai instruktur atau pengajar. Oke, kita lanjut. Di sini kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh teman-teman sebagai peserta atau calon peserta yaitu proses pendaftaran. Nah, kita sudah buka 1 tahun yang lalu proses pendaftaran ini, bahkan mungkin lebih ya, karena kita terpotong dengan proses dengan adanya COVID-19. COVID-19 ini memang mempengaruhi semua proses pembelajaran. Akhirnya mundurnya lama banget gitu ya. Jadi proses pendaftaran ini langsung datang ke kampus Akademi API, ketemu dengan sebagai koordinatornya, kebetulan itu saya sendiri. Kemudian mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto maksud saya ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Kemudian juga ada KTP, fotokopi KTP ya 1 lembar, kemudian ijazah terakhir. Nah, itu nanti bagi teman-teman atau bagi rekan-rekan yang belum menyerahkan ini semua ya, terkait ada 4 komponen ini yang belum menyerahkan, nanti saya mohon segera diserahkan baik via email ataupun langsung datang. Saya sih pengennya ini via email karena ke depan untuk sertifikatnya adalah
Sertifikatnya berupa sertifikat digital. Nanti akan saya sampaikan deh di bagian nanti ya. Kemudian membayar biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran sudah sering saya share ya, nanti akan disampaikan juga di forum ini. Kemudian apa saja yang didapat oleh peserta supaya teman-teman tidak kebingungan dengan beberapa biaya yang sudah dikeluarkan dan apa saja yang didapat oleh kalian. Nah, yang pertama, kalian akan dapat modul. Nah, modulnya seperti ini. Ada 2 modul yang akan kalian dapatkan. Ini modul 1 di tangan kanan saya, ini modul 2 di tangan kiri saya. Nah, modul 1 akan saya perlihatkan juga. Ini kurang lebih segini tebalnya. Tapi nanti pertemuan saya juga belum tahu pasti karena posisinya penyelenggaraannya berupa online, Zoom. Untuk pemberian modul ini apakah diberikan dalam soft atau dalam bentuk hard seperti ini? Nanti kita lihat aja ya ke depannya. Intinya ini sebelum teman-teman masuk di dalam proses pembelajarannya akan kami berikan seperti ini modulnya. Di sini juga di dalamnya sudah dijelaskan ada bagian-bagiannya nanti ya. Di sini nanti ada kok materinya, nanti akan saya sampaikan beberapa materi yang ada di dalam modul 1 dan modul 2. Besarannya sama, modul 1 tebalnya sama dengan modul 2. Ya, nanti intinya komponen isinya berbeda karena kita bedah menjadi 2, brevet tahap 1 dan brevet tahap 2. Seperti itu ya. Dan kedua-duanya masuk materi A dan B gitu. Hanya C saja yang tidak kami masukkan karena C itu adalah pajak internasional. Kemudian pengajar saya jauh sudah saya sampaikan bahwa dari KPP Pratama dan juga kantor wilayah pajak. Kemudian remedial ya. Jadi nanti teman-teman ada fasilitas remedial bagi rekan-rekan yang mungkin nilainya di bawah standar. Nanti di sini juga ada nilai-nilai di bawah standar itu yang seperti apa. Kemudian ada sertifikat sertifikat dari EduTech Host. Nah, sertifikatnya kurang lebih seperti ini akan saya perlihatkan. Nah, ini contoh sertifikatnya. Contoh sertifikatnya itu nanti filenya berupa file PDF. File PDF. Ada nama peserta di bagian sini. Kemudian ini nomor NIM-nya atau nomor pesertanya atau NIS ya, nomor induk siswa, saya katakan siswa. Kemudian juga ada keterangan kapan dia daftar, kapan dia melaksanakan pelatihan tersebut dan berakhir pada tanggal berapa. Di sini ada nanti tanda tangan resmi, stempel dan sebagainya dikeluarkan oleh Akademi API. Kemudian transkrip nilai tersusun. Nah, seperti ini. Tadi saya sampaikan yang mendapatkan remedial itu yang nilainya apa sih? Nah, ada ya nanti. Nah, di sini pun saya sudah kasih penjelasannya sedikit. Ini ada form nilai itu di dalam sertifikat itu nanti ada transkrip nilai ya. Transkrip nilai terbagi 2, ada nilai angka, ada nilai huruf. Nah, nilai angka itu nilai huruf ini mewakili nilai angka. Kayak gitu. Jadi nanti di sini ada bagiannya, ada rate-nya ataupun ukurannya atau ya. Bagi yang mendapatkan nilai 86 sampai 100 itu diberikan hurufnya huruf A, nilai 71 sampai 85 itu B, 60 sampai 70 itu C. Kemudian yang saya katakan di remedial itu apabila nilainya kurang dari 60 atau D. Nah, dikatakan sebagai kategorinya kurang, maka itu yang akan kita remedial. Kalau di C itu sudah kategori cukup, jadi kalau untuk C tidak, dan kami serahkan ke pesertanya. Apabila nanti pesertanya pengen untuk ikut remedial saja karena nilainya C, merasa kurang bagus itu nilai C, boleh diikut sertakan. Tapi kalau sama merasa sudah cukup, nggak jadi masalah ya. Jadi itu untuk kebijakan nilai. Lanjutnya ada waktu tambahan untuk konsultasi pajak. Nah, ini masih bisa sampai saat ini ya, walaupun via Zoom ataupun online ini bisa. Jadi nanti teman-teman setelah brief, artinya setelah selesai penyampaian materi, kalian boleh bertanya terkait tentang permasalahan atau persoalan yang belum kalian pahami terkait pajak itu sendiri. Lanjut. Berikutnya ini proses proses pembelajarannya ya. Jadi proses pembelajaran ini yang pertama mengikuti briefing pembelajaran. Nah, briefing pembelajaran itu ya seperti ini. Saat ini teman-teman sedang mengikuti briefing pembelajaran. Kemudian briefing pembelajaran dilakukan pada pertemuan pertama ya. Materinya ada 12, sebanyak 12 ya.
Kemudian ada materi dibagi menjadi 2 modul ya, dari materi 1 dengan materi yang berikutnya itu. Jadi semua dalam 12 materi itu terbagi ke dalam 2 modul. Yang tadi saya sampaikan modulnya ada modul 1, modul 2. Kemudian 7 materi yang diujikan. Jadi dari 12 materi ada 7 materi yang akan diujikan. Sisanya itu tidak. Berarti sisanya 5 materi tidak diujikan. Itu secara ininya sebagai bentuk pengetahuan saja, jadi tidak diujikan. Yang diujikan itu yang terpenting saja, kayak PPH 21, PPHOP 21, PPH Badan, kemudian KUP, kemudian PPN, kemudian PBB, BPHTB, Biaya Materai, kemudian juga ada Potput, dan terakhir itu biasanya kita ujikan adalah akuntansi pajak. Nah itu. Ya, kalau untuk ISP dan sebagainya itu hanya pemaparan di luar di luar dari ujian, tapi tetap akan kami sampaikan karena pengenalan mengenai aplikasi supaya teman-teman bisa menghitung pajak dengan mudah dan cepat melalui aplikasi itu sudah ada ya. Lanjut. Di sini dalam materi, dari satu materi pembelajaran itu akan disesuaikan. Kemudian minimal 3 sesi dan maksimal ada 15 sesi. Dari setiap materi itu ada yang materi terbanyak sampai 15 sesi. Nah, tapi ini kondisional ya, artinya fleksibel. Kalau misalkan kalian offline mungkin bisa sampai 15 sesi. Itu menghabiskan waktu 1 hari full ditambah 1 hari berikutnya. Tapi kalau misalkan kelasnya online, ya artinya virtual menggunakan Zoom atau menggunakan aplikasi lainnya, mungkin akan lebih fleksibel lagi waktunya, mungkin lebih sedikit tapi tidak mengurangi isi dari materinya itu sendiri atau mungkin kurikulumnya ya, artinya tetap isinya, basicnya, muatannya itu tidak akan berubah, hanya saja mungkin durasi waktunya lebih dipadatkan tapi tidak mengurangi muatan seperti itu. Kemudian ada sesi pembelajaran. Di dalam sesi pembelajaran ini fleksibel juga. Ada satu sesi itu 1 jam ya, atau 60 menit. Tapi ini akan fleksibel ketika kita masuk di dalam kelas online ya. Jadi mungkin tidak 60 menit itu dalam satu sesi itu, bisa saja 60 menit untuk 2 sesi ya. Seperti itu. Kemudian istirahat. Istirahat ini kalau kelas offline biasanya istirahat 1 jam ya. Tapi kalau misalkan nanti kita menggunakan Zoom, mungkin kita istirahatnya fleksibel atau mungkin tidak diadakan istirahat tapi langsung kita selesaikan dalam satu sesi tapi mencakup 3 atau 2 sesi gitu ya, langsung selesai gitu. Jadi ini fleksibel juga sifatnya, kondisional. Bagaimana nanti teknisnya? Karena gini, untuk yang Zoom meeting atau menggunakan metode Zoom ini juga masih berkaitan tentang yang materi sifatnya materi yang penjelasan. Tapi kalau untuk praktek mungkin saja bisa pertemuan offline, mungkin saja ya saya katakan. Jadi makanya ini durasinya bisa fleksibel. Kemudian ada ujian akan dilaksanakan setiap selesai 1 modul. Jadi setiap 1 modul selesai, misalnya dalam 1 modulnya ada 4 materi yang disampaikan di dalam sana, maka 4 materinya akan diujikan seperti itu. Pelaksanaan ujian ditetapkan, artinya begini. Setelah selesai proses modul 1, nanti berikutnya kita akan jadwalkan atau schedulekan untuk ujian full hari itu untuk ujian saja. Atau juga bisa begini sih, alternatif ya, ini alternatif. Bisa juga setelah selesai 1 materi kita ujikan, bisa juga seperti itu. Begitu materi misalnya PPHOP selesai lah dalam 1 materi itu selesai, maka pertemuan selanjutnya bisa saja langsung ujian supaya masih dalam kondisi hangat-hangatnya di kepala kalian ya materi tersebut di mata teman-teman. Kemudian yang tadi ini ada lagi muncul remedial ya. Remedial itu nilainya D atau E. Nilai C itu diperbolehkan untuk tidak ikut remedial atau boleh juga ikut remedial, bebas ya kalau nilainya C. Kalau nilai A, B ya udah pasti itu nilainya besar, nggak usah. Nah, untuk sifat soalnya bisa terbagi menjadi 2 sifat, tergantung. Bisa sifatnya bisa close book ataupun open book, tergantung dari instrukturnya mau memberikan sifat soal yang seperti apa, close book atau open book kayak gitu ya. Selanjutnya materi brevetnya tadi sudah saya sampaikan banyak, ada 7, ini sudah
Kemudian yang materi tambahan ya, yang dari 7 kemudian ada tambahan 5 ya, 5 atau ya 5. 5 itu adalah ISPT, e-filing, e-faktur. Kemudian ada pengantar tax planning, kemudian ada juga latihan soal komprehensi ya, kemudian pengantar pajak internasional dan law enforcement perpajakan gitu. Jadi hukum-hukum tentang enforcement perpajakan itu akan disampaikan di sana. Itu tambahannya yang 5. Nanti SPT yang mungkin akan lebih condong ya disampaikan. Oke, lanjut. Kriteria nilai tadi sudah saya sampaikan, kehadiran juga. Nah ini komponen nilai atau kehadiran ya. Nanti penilaian itu apa saja yang kami nilai? Yang pertama adalah kehadirannya bisa 20% kami nilai, kemudian ujian 80%. Jadi yang paling menentukan adalah ujian itu sendiri ya. Kemudian untuk remedial mana yang diambil? 2 gitu. Jadi nilai pertamanya berapa, nilai keduanya berapa. Nilai pertama ini nilai sebelum remedial atau nilai kalian pas waktu ujian. Nilai kedua ini adalah nilai remedial seperti itu. Kemudian dibagi 2 itulah nilai hasil remedialnya. Oke. Informasi nilai tentu akan saya sharing ke teman-teman, dan sifatnya privasi, tidak akan saya sampaikan secara terbuka. Khawatir ada yang malu dan sebagainya dengan nilai gitu ya. Kalau nilainya bagus ya mungkin bisa senang gitu. Kalau nilai yang di bawah kasihan ya. Jadi maka sifatnya akan saya sampaikan secara privasi. Oke, biaya pendaftaran dan biaya kursus, mungkin kalau yang sudah melakukan pendaftaran sudah tahu biaya pendaftaran 150.000, biaya kursusnya sampai selesai itu sebesar 2.500.000, dan itu dapat modul 1 dan modul 2 sertifikat, kemudian juga pelajari kegiatan untuk proses pembenahan dan ini nilai dan sebagainya gitu ya. Jadi semuanya sudah ikut di sana. Selanjutnya mungkin sertifikat ya. Bentuk sertifikatnya tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi sertifikat ini atas nama EduTechHost dan Akademi API, kemudian berupa filenya, file sertifikat elektroniknya atau file PDF yang akan saya sampaikan. Seperti itu. Kemudian intinya mungkin terakhir ya, ini terakhir sekali, intinya saya akan mengucapkan selamat bergabung bersama EduTechHost, karena teman-teman semua sudah mendaftar, kemudian sudah tergabung menjadi peserta, dan mohon maaf atas segala keterlambatan pelaksanaan ya. Kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah lama menunggu dari 1 tahun yang lalu untuk pelaksanaan, mohon maaf, kami butuh pengertian teman-teman semua. Banyak persoalan yang mungkin kayak misalkan terhambat oleh fenomena-fenomena yang terjadi kayak C19 dan sebagainya, itu menghambat karena instruktur kami kan dari wilayah-wilayah jauh, mereka tidak mau sembarangan menerima pelaksanaan ini, apalagi belum tahu prosesnya seperti apa. Dan maka kami mohon maaf, intinya seperti itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, kemudian juga tetap semangat, dan saya harap teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan. Itu saja, salam sukses dari kami. Terima kasih.